Selamat siang. Halo. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Jadi ini tadi saya keliru. Mestinya kita mulai 1:30, tapi ya maksudnya jam 1, tapi saya masih ada perlu sehingga kita mulai 1:30. Tapi saya keliru kliknya jam 2, nggak apa-apa ya. Kita mulai aja. Kemarin kita sudah bahas. Saya share dulu ya.
kita sudah bahas tentang balok, metode balok, baik yang pakai DPT, kemudian kita bahas pertama yaitu tentang balok. Kemarin saya kelupaan mau share tugasnya, jadi kita bisa share tugasnya. Jadi tugas kecil ya, jadi nanti ada tugas besar dari Mas Ferdi, dan yang ini adalah tugas kecil. Nah, nanti disendirikan cara pengumpulannya. Ini kita bahas sampai untuk tugas nomor 1 ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai tugas nomor 2, yaitu tentang suatu balok di atas 2 tumpuan dengan bentang L 7,5 meter. Dia memikul beban seperti tergambar dengan P akibat beban mati yaitu 6.700 kg dan P akibat beban hidup 4.000 kg, di mana setiap jaraknya dari P ke P itu 2,5 meter, atau di sini juga kita beri pengaku 2,5 meter. Jadi atau jarak pengekang lateral dipasang setiap 2,5 meter. Rencanakan balok tersebut dengan profil WF, BJ-nya BJ37, lendutan yang diizinkan Emax-nya adalah L360. Jadi pertama kali beban mati terbagi rata ditaksir ID 100 kg per meter. Jadi di sini ini ada hubungannya sama penentuan WF-nya. Jadi karena penentuan WF-nya berkisar di angka 100 kemungkinannya, maka di sini kita beri penaksiran beban yaitu sebesar 100 kg per meter. Di mana di sini ada beban terpusat juga PD 6.700 kg dan P beban hidup 4.000 kg. Maka di sini ada kontrol lanjutan yang terjadi. Oh ya, ini berarti kita harus masuk materi defleksi balok sebentar. Jadi defleksi balok di sini pada balok baja biasanya dibatasi sampai dengan batasan tertentu. Hal ini ditentukan oleh beberapa keadaan. Misalnya, lendutan yang besar akan dapat mengakibatkan rusaknya barang-barang atau alat yang didukung oleh balok tersebut. Yang kedua, misalkan penampilan dari suatu balok subur akan menjadi rusak atau berkurang dari segi estetika dengan adanya lendutan yang terlalu besar. Kemudian, lendutan yang besar tersebut akan menimbulkan rasa tidak aman bagi pemakai jasa bangunan tersebut. Kemudian, kadang-kadang untuk beberapa balok yang memikul beban yang sama, diperlukan juga lendutan yang sama. Jadi, mengingat hal-hal tersebut, maka peraturan perencanaan bangunan selalu mengatur atau menentukan besarnya lendutan maksimum suatu struktur yang dipersyaratkan. Di sini untuk SNI yang kita pakai, di sini kita bisa pakai diatur pada tabel 641. Sedangkan untuk hal-hal lain yang perlu diatur lagi sesuai fungsi dari balok tersebut dan persyaratannya sesuai dengan peraturan yang ada atau spesifikasi teknis. Untuk menghitung dalam perumusan defleksi, untuk menghitung defleksi balok, beban kerja yang dipakai dalam perhitungan bukan beban berfaktor. Sedangkan untuk balok di atas 2 perletakan sederhana, untuk menghitung defleksi maksimum, dapat dipakai beberapa perumusan sebagai berikut. Apabila bebannya terbagi rata penuh, maka Emax-nya adalah 5/384 kL pangkat 4 per EI. Ini kan sudah pernah dibuktikan dalam mekanika rekayasa sebelumnya. Kemudian untuk beban terpusat T di tengah bentang, E maksimum adalah PL pangkat 3/48 EI. Untuk beban-beban yang lain harus dihitung dengan rumus yang lain. Jadi kalau bebannya tidak spesifik seperti itu, berbeda atau kita cari dulu. Untuk balok di atas beberapa tumpuan atau balok statis tak tentu,
rumus pendekatannya ini dapat dipakai, yaitu EMAX seperti ini. Dengan catatan MAMP adalah momen tumpuan, MS adalah momen di tengah lapangan. Nah, bagaimana tegangan geser atau shear yang terjadi? Selain terjadi tegangan lentur, ini balok juga akan menerima tegangan geser atau shear stress. Tegangan geser ini ada dua tipe. Yang pertama adalah tegangan geser melintang, dan yang kedua adalah atau transversal shear stress. Yang kedua adalah tegangan geser memanjang atau longitudinal shear stress. Jadi di sini ada tegangan melintang, jadi di sini adalah balok dibebani oleh dua beban P, kemudian tegangan melintang tersebut akan membuat balok terpotong seperti ini. Misalkan ya, kehancuran pada tipe ini jarang terjadi karena biasanya lipat plat badan akan terjadi dulu. Jadi tidak sampai separah ini ya, sudah kelihatan. Kemudian kecuali hal-hal seperti pada kondisi D, balok yang dipotong. Jadi kemungkinan bisa terjadi kalau pada posisi yang seperti ini. Kemudian tegangan geser longitudinal C, seolah bagian atas tertekan, sedangkan bagian bawah tertarik, ini tertekan. Kemudian sehingga terjadi slip. Tegangan geser ini ditahan oleh kekuatan geser dan tekan itu sendiri. Ini kalau saya gambarkan seperti ini. Adik-adik ya, saya tak masang papan, mau masang papan dulu. Kan seperti ini ya. Jadi seperti ini, yaitu di bagian ini tertarik. Saya mengalami tarik. Yang bagian ini tertekan. Ya. Itu tegangan yang terjadi seperti itu. Mana rumus dari tegangan geser tersebut? Itu adalah J kalikan S daya lintang kalikan status momen dibagi momen inersia dibagi tebal penambang balok. Jadi untuk profil I tersebut, untuk tegangan gesernya seperti ini kondisinya. Ya, beda sama tegangan ya. Kemudian sebagai pendekatan dihitung pada tegangan geser maksimum, itu hasilnya adalah G dibagi TB kalikan G kecil.
di mana tegangan izin gesernya diambil oleh sama dengan 0,58 izin. Nah, di sini kemudian saya lanjutkan mengenai kuat nominal geser. Kuat geser balok tergantung perbandingan antara tinggi bersih plat badan dan tebal plat badan, di mana plat badan leleh atau terjadi plastis bila H per TW lebih kecil atau sama dengan 1,1 akar KN dikalikan E dibagi FE. Ada pasal 8.8 2A dengan nilai Vn 0,6 kalikan FE kalikan AW. Sedangkan plat badan menekuk inelastis atau inelastis coupling bila H per TW berkisar antara lebih besar daripada ini 1,1 kalikan KN kalikan E dikalikan FE, tapi kurang daripada 1,37 akar KN dikalikan E dikalikan FE, di mana nilai Vn-nya itu adalah 0,6 kalikan FE dikalikan AW dibagi ini semua dibagi H per TW. Ini ada di poin-poin ini ya, dilihat aja di peraturan. Kemudian plat badan menekuk elastis atau elastis coupling bila H per TW lebih besar daripada ini semua. Nanti 10 menit lagi kita masuk lagi ya. Dan Vn-nya sama dengan 0,9 kalikan AW kalikan ini semua. Di mana kriteria yang tadi itu adalah H adalah tinggi bersih plat badan yang sudah dikurangi tebal flange dan R-nya. Kemudian TW adalah tebal plat badan, sedangkan A-nya itu adalah jarak pengaku vertikal plat badan, T modulus elastisitas, FE tegangan leleh, sedangkan KN adalah ini rumusnya dengan AW luas penampang plat badan tersebut, yaitu AW sama dengan D dikalikan TW. Untuk balok tanpa pengaku vertikal plat badan, maka KN langsung dihitung sama dengan 5 dengan nilai memakai nilai E sama dengan 2 kalikan 10 pangkat 5 MPa, sehingga untuk merumuskan perumusan di atas agar menjadi lebih sederhana, yaitu pada kondisi plastis H per TW akar daripada berkurang daripada 1100 akar Fe dengan Fn sama dengan 0,6 kalikan Fe dikalikan AW, sedangkan pada inelastis adalah lebih besar daripada 1100 akar Fe kurang H per TW dan kurang daripada 1370 akar Fe dengan harga Fn seperti ini. Jadi tidak ada pengaruh tadi ya, kalau ini kan ada. Kemudian elastis dengan H per TW lebih besar daripada ini dengan Fn tertentu seperti ini. Sedangkan kuat rencana geser itu adalah Fu dikalikan psi kalikan Bn dengan psi sama dengan 2,9 dengan gaya geser akibat beban berfaktor tidak boleh melebihi kuat rencana geser, yaitu Vu kurang daripada psi kalikan Bn. Kemudian untuk kuat nominal tumpu pada balok, jadi misalkan ini ada tumpuan, di sini ada Pu. Bila balok dibebani dengan beban terpusat pada salah satu sayap dan simetris terhadap plat badan, maka yang perlu dikontrol adalah lentur lokal plat sayap, lentur lokal plat badan, tekuk dukung lipat plat badan, tekuk lateral plat badan. Bila balok dibebani beban terpusat pada kedua sayapnya, tadi beban satu-satu, yang perlu dikontrol adalah leleh lokal plat badan, lipat plat badan atau tekuk dukung, dan tekuk kolom plat badan. Sedangkan lentur lokal plat sayap, kuat nominal terhadap lentur lokal plat sayap
RB nilainya adalah 6,25 kalikan tebal plat sayap kuadrat dikalikan FE dengan C sama dengan 0,9. Tidak perlu dikontrol bila lebar beban kurang dari 0,15 lebar sayap. Pasang pengaku vertikal plat badan dipasang dengan tinggi lebih besar atau sama dengan 0,5H. Leleh lokal plat badan, kuat nominal terhadap leleh lokal plat badan C adalah 100 dengan RB sama dengan 5K plus N dikalikan FE dikalikan TW jika jarak beban terpusat ke ujung balok lebih besar dari tinggi balok dengan kriteria X-nya lebih besar daripada D. Tetapi harga RB menjadi 2,5 kali K ditambah N kalikan FE kalikan TW jika jarak beban terpusat ke ujung balok lebih kecil dari tinggi balok atau kriterianya dengan X kurang daripada D, di mana K tersebut itu adalah jarak antara sisi luar plat sayap ke titik di mana plat badan mulai lurus. K itu adalah TF T flange ditambah R, ya. K itu adalah T flange ditambah R, R-nya itu kan ada di tabel profil. Sedangkan N adalah lebar peletakan tumpu. N-nya itu adalah lebar peletakan tumpu. Jadi kalau model seperti ini, maka K-nya itu adalah N plus 2,5K. Tapi kalau seperti ini, K-nya adalah N plus 5K. Karena di sini ada 2,5, di sini ada 2,5. Tekuk dukung lipat plat badan, di mana kuat nominal terhadap lipat plat badan C-nya adalah 0,75. Jika X lebih besar atau sama dengan D per 2, maka nilai RB seperti ini. Tetapi jika X kurang daripada D per 2 dan N per D itu kurang dari 0,2, maka RB nilainya seperti ini. Jika X-nya kurang dari D per 2 dan N per D lebih besar dari 0,2, maka nilai RB-nya seperti ini. Tekuk lateral plat badan atau side width back buckling, plat nominal terhadap tekuk lateral plat badan C-nya 0,85. Untuk plat sayap yang dikekang terhadap rotasi dengan H per TW kurang daripada 2,3, maka nilai RB seperti ini. Bila ternyata H per TW dibagi L per BF lebih besar dari 2,3, maka tidak perlu dikontrol. Sedangkan apabila H per TW kurang dari 1,7, maka nilai RB seperti ini. Tetapi apabila H per TW dibagi L per BF lebih besar daripada 1,7, tidak perlu dikontrol. Ya, seperti itu ya. Pahami dulu aja. Tekuk lentur plat badan apabila beban terpusat tekan bekerja pada kedua sayap balok, maka kelangsingan dari plat badan harus dibatasi supaya tidak terjadi tekuk pada plat badan. Di mana kuat nominal terhadap tekuk lentur plat badan itu RB adalah sekian, dengan C sama dengan 0,9. Sedangkan akibat beban terpusat berfaktor pada balok, tidak boleh terjadi kegagalan seperti yang dijelaskan di atas. Sedangkan beban terpusat berfaktor harus lebih kecil dari kuat nominal dikalikan faktor reduksi, yaitu RU harus lebih kecil sama dengan C kalikan RB, dengan RU adalah gaya tumpu, sedangkan RB adalah kuat nominal bearingnya. Kalau persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka perlu dilakukan tindakan sebagai berikut. Plat badan diberi pengaku vertikal, plat badan diberi tambahan pelat di sampingnya, dan plat badan diberi pengaku diagonal. Jadi sebenarnya kalau di lapangan kita langsung melakukan ini supaya gampang. Jadi seperti itu. Sudah kita lakukan di awal. Mungkin setelah ini kita masuk lagi ya. Waktunya kurang 1 menit.
Di sini nanti selesai, terus kita masuk lagi. Kita membahas contoh tugas balok. Jadi nanti kita bahas yang kedua, yang soal nomor 2 tadi. Nah ini soal nomor 2. Sambil nunggu kita masuk lagi. Di sini saya terangkan, kita punya waktu 1 menit. Yaitu di sini ada suatu balok yang sudah saya jelaskan tadi, di mana pengakunya setiap 2,5 meter. Maka beban hidupnya ditaksir dan terbagi ratanya adalah 100 kg per meter. Karena kita nanti pakai WS, kita 500. Kemudian, yang pertama, untuk mengetahui berapa IX yang kita perlukan, maka kita memakai dasar sebagai kontrol lanjutannya. Di sini ada beban terbagi rata, di sini ada beban terpusat di 2 tempat, sehingga kita pakai rumus ini, yaitu dia harus lebih kecil dari L per 360, ketemunya adalah 2,083 cm. Kita masukkan semuanya, kita jadikan cm dan kilogram. Sehingga di sini kita dapatkan nilai IX-nya itu harus lebih besar dari 39448 cm pangkat 4. Sedangkan QU itu adalah 1,2 dikalikan 100, sedangkan PU adalah 1
Nah, sebentar ya, kita lanjutkan. Nah, di sini sehingga IX ketemunya 39,448 cm pangkat 4. Pertama QU adalah 1,2 dikalikan beban mati, PU adalah 1,2 kalikan beban mati plus 1,6 dikalikan beban hidup, ketemu nilainya 14.440 kg. RU itu kita cari ya, sigma momen di A dan di B, sehingga ketemu nilainya adalah setengah QL dan 1,5 PU. Ketemu nilainya 22.110 kg. Kemudian MU max itu ketemunya di bentang tengah itu adalah 1/8 QL pangkat 2 dan PU kalikan L per 3. Jadi ini caranya mencari itu seperti biasanya, statika biasa ya. Dimana pada bentang yang ditinjau itu adalah MP adalah momen maksimumnya, sedangkan MA dan MC itu adalah di setiap seperempat bentangnya. Maaf, sepertiga bentang. Jadi di sini sepertiga, di sini sepertiga, dan di sini sepertiga. Dengan nilai MA dan MC itu sama, yaitu PU kalikan L per 3 ditambah setengah QU kalikan L per 2 kali 5/12 L setengah QU kalikan 5/12 L kuadrat. Sehingga di sini ketemu nilainya 36920,8 kg. CB itu adalah 12,5, ini rumus ya, 12,5 momen max dibagi 2,5 momen max plus 3 MA plus 4 MP plus 3 MC. Di sini ketemunya, kalau itu kita masukkan semua, ketemunya adalah 1,003. Kita cari MP, itu adalah tegangan E dikalikan ZX, sehingga MP adalah 2400 ZX. Misalkan MN-nya itu adalah 0,75 MP, yang terbesar itu adalah MN sama dengan MP ya. Tapi karena pemisalan kita pakai 0,75, 0,8 juga tidak apa-apa. Sehingga di sini menjadi 1800 ZX. Di sini MU kurang daripada atau sama dengan psi kalikan MN, sehingga di sini nilai ZX-nya yang belum ketemu, sehingga ZX-nya diketahui harganya lebih besar daripada 2280. Jadi yang pertama, harga IX yang kita cari untuk WF tersebut itu harus lebih besar dari 39 dan ZX-nya adalah 2462, harus lebih besar daripada 2280. Dari sini kita temukan WF-nya adalah 500, 200, 11, 19. Caranya mencari seperti kemarin ya, di mana nilai hanya tebal getnya itu adalah tebal flange ditambah R ya. Di sini R-nya ini belum. Nah ini nanti ditulis ya, R sama W, R sama tebal flange-nya. Kalau tebal flange-nya kan sudah ketemu di sini, sehingga karena BF itu di atas maupun di bawah flange-nya, maka di sini kalikan 2. Ketemu 502, 6 dikalikan ini semua, dikurang ini semua, ketemu nilainya adalah 428. Kita kontrol dulu apakah di webnya maupun flange-nya itu kompak. Kita cek di ketebalan H per TW, apakah kurang daripada ini. Ternyata oke. Sedangkan B dibagi 2 PF atau kurang daripada ini, ternyata oke juga. Karena baik di badan maupun di sayap kompak, maka penampangnya kompak. Tetapi kalau di badan kompak, sayap tidak kompak, maka penampangnya dikatakan tidak kompak. Dari sini, karena penampang kompak, maka MN sama dengan MP. Sehingga kita kontrol lateral couplingnya dengan LB 250, LP-nya itu sebenarnya berapa sih? Oh, kita masukkan angka-angkanya berdasarkan mutu berbaja maupun E-nya tertentu ya.
Ternyata LP-nya itu 224 cm, kurang daripada LB. Sedangkan LR-nya berapa? Kita pakai rumus ini semua, ya. Kita masukkan, sehingga di sini ketemu nilainya, itu LR-nya adalah 650. Berarti sebenarnya LB-nya lebih besar daripada LP, tetapi kurang daripada LR. Sehingga ini bisa dikatakan sebagai bentang menengah. Sehingga MN-nya bukan sama dengan MP, tetapi MN-nya dengan rumus ini semua. Dengan MP kita cari dulu, yaitu MP per ZX kurang daripada 1,5 MP. Oke dulu. Sedangkan MR-nya nilainya adalah ini semua. Kita masukkan nilainya dengan FR 1700, ya. Kemudian di sini kita masukkan, ketemu nilai MN dengan rumus yang tadi ini semua. Ketemu harganya itu adalah MN adalah sekian daripada MP, sehingga nilai MU kurang dari psi kalikan MN. Berarti kita lihat MU-nya 36 ton, 36,9 ton, sedangkan CMN-nya 52 ton, 1,72. Berarti ini terlalu kuat. Sehingga sebenarnya kita bisa mendesain dengan WF yang lebih dikecilkan. Kita coba lagi, misalnya tadi itu kan MN-nya dianggap 0,75 MP, sekarang kita anggap 0,9 MP, sehingga ZX yang dibutuhkan hanya di atas 1900 cm pangkat 3. Kita tetap pakai WF 500-200, tetapi tebal badan dan sayapnya itu berbeda, yaitu 9 kali 14. Kita cari semua data, di sini R-nya ada 20, hanya berarti 496 dikurangi 2 kalikan tebal sayap plus R, ya. Kemudian kita lihat ini semua, ZX-nya adalah 1836, harusnya yang di atas 1900 karena sudah mendekati. Oke, ya, kita masukkan saja. Kita kontrol penampang apakah di badannya oke, dia penampangnya juga kompak, di sayap juga kompak, berarti penampang tersebut adalah kompak. Kita kontrol tekuk lateralnya, LP-nya berapa, kita masukkan. Ternyata harga LP masih kurang daripada LB, sedangkan LR-nya kita cari juga. Dia harga LR-nya 634, jadi tetap bentang menengah, di mana LB berkisar antara LP sama LR. MN-nya pakai rumus yang tadi, dengan ME tertentu, MP tertentu, MR tertentu, dimasukkan semuanya, sehingga kita dapatkan harga MN 42976 kg/meter. Kita kontrol MU kurang daripada psi kalikan MN, ternyata harganya 36,9 ton, di sini 38,6. Jadi sudah mulai efektif, ya, tidak terlalu besar perbedaannya. Kita masuk pada kontrol geser H per TW, ya. Oke juga, berarti kondisinya plastis, sedangkan VN kita masukkan harga-harganya. Setelah itu kita kontrol VU kurang dari psi kalikan FN, ketemu nilainya 22 ton kurang dari 57 ton. Nah, ya, ini jauh, ya, berarti profil tersebut bisa dipakai. Sedangkan kontrol kuat tumpu, di sini reaksi perletakan RBU adalah sekian, 22110 kg. Leleh lokal plat badan, kita mintanya adalah 20 plus 14, sedangkan RN-nya di sini 2,5 plus NN dikalikan RW dikalikan TW.
di mana RBU kurang daripada psi kalikan Rn, sehingga ketemu N-nya harus di atas 1,736. Misalkan sentimeter. Jika misalkan perletakan dari beton adalah 240 kg per cm persegi, sedangkan kekuatan nominal tumbuh beton adalah 0,85 Fc aksen kalikan A, dengan RU kurang daripada psi kalikan PN, maka A ketemunya harus 181 cm persegi. Jadi kalau kita memakai plat landasan 30 kali 20 cm persegi, maka A yang terjadi sesungguhnya adalah 600 cm persegi. Ini lebih besar daripada 181 cm. Sedangkan N-nya kita buat 20 cm, itu lebih besar dari 1,76 cm. Sedangkan B-nya 30 cm, kita buat seperti ini. Kemudian kita cari peletakan QU, MU, kita cari MU harus lebih kecil daripada ini dengan nilai ZX sekian, sehingga T yang terjadi harus lebih besar daripada ini. T-nya ternyata harus lebih besar daripada 2,32. Berarti kita pakai T-nya adalah 25 cm. Milimeter persegi. Milimeter keliru. Nah, di sini atau 2,5 cm. Pada lipat plat badan, reaksi peletakan R jaraknya tetap dibalok, itu adalah 20 per dibagi 2 sama dengan 10 cm kurang daripada D per 2. N per D-nya ternyata adalah 0,4, lebih besar daripada 0,2, sehingga kita pakai rumus ini, Rn sama dengan ini. Rn itu kita kontrol RBU kurang daripada psi kalikan Rn, kita masukkan, kontrolnya ternyata oke. Sekarang tekuk lateral plat badan, kita cari H per TW dibagi LB per BF, apakah lebih besar daripada 2,3? Ternyata iya, berarti tidak perlu dikontrol terhadap tekuk lateral plat badan. Sedangkan tekuk lentur plat badan, Rn kita cari dulu, RBU harus lebih kecil atau psi kalikan Rn, ternyata juga oke. Berarti profil yang kita desain yang kedua tersebut, yaitu profil 500, 200, 914 tersebut bisa dipakai. Jadi untuk tugas yang kedua, itu adalah tugas kecil ini. Tugas kecil nomor 2 itu adalah suatu balok di atas 2 tumpuan. Jadi ini adalah tugas kecil ya. Ya, jadi tugas 2 dengan L tertentu, kemudian PG dan BL saya tentukan, kemudian di sini kita tentukan jarak pengetahuan lateral dipasang setiap berapa, dan seterusnya ya. Nanti saya buatkan soalnya. Ada pertanyaan untuk ini? Jadi kita coba absen. Oke. Absen dulu ya. Coba 1, 2, 3,
1, 2, Bentar, Bu. 3, 1, 2, 3. Nah, ini kita bentar ya, saya simpan dulu. Yang mustahil. Aku yang selalu berkelakuan baik ternyata membawa keajaiban itu menjadi nyata. Ini halaman kedua ya, saya anukan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, sekarang halaman 3 ya. Tiga, 1, 2, 1, 2, 3. Halaman 4 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Miku. Ini sudah di save semua. Kira-kira ada pertanyaan? Kira-kira sampai sini? Jadi tugasnya sudah ada 2 ya, Dek. Saya lupa hari ini, langsung saya share aja biar nggak lupa. Di sini saya share tugasnya ada 2. Tugas nanti setelah berapa soal baru saya minta dikirim ke email saya. Beda dengan tugas yang dari Pak Ferdi ya, beda. Nanti dapat surat puas. Ini kalau ini untuk nambahin nilai ujian UTS maupun UAS.
Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, berarti saya akhiri ya. Kita ketemu besok. Besok jam 1 saya isi untuk jam 1 untuk saya isi kuliah. Sedangkan tugasnya akan diisi oleh Pak Freddy hari Rabu. Ini kuliahnya kita barengan ya, yang kelas A. Jadi yang untuk khusus kelas double degree karena hanya 2-3 anak, saya sendirikan aja, lebih gampang saya mengatur jadwalnya. Daripada kelas banyak anak ini yang sudah bisa seminggu. Jadi gitu ya, sampai ketemu. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu besok jam 1. Mohon maaf tadi saya agak telat nge-share-nya. Jadi kalau insya Allah kalau misalkan saya nggak bisa, saya akan memberitahu sebelumnya. Sampai gitu ya. Selamat siang. Sampai ketemu besok. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu. Terima kasih, Bu. Bang.